masih diperkenankan. Jangan masuk pokoknya. Kalau masuk haram dosa. Jangan sebagai seorang istri demi cari keridhaan suami melayani istrinya, suaminya dalam keadaan haid dengan memasukkan ke tempat tersebut haram. Tapi kalau dengan kesenangan yang kecerdasan Anda selain dari memasukkan ke tempat tersebut, maka itu wanita. Sampai ada seorang nenek-nenek umur sudah 62 tahun gara-gara reoni, katanya cinta lama tumbuh kembali. Reoni kakek nenek meninggalkan suaminya, bukan urusan syahwat. Akhirnya tak pikir, wah ini kalau begini terus saya buka setiap hari Senin, stres saya. Gara-gara itu uban saya tumbuh, Bu, Pak. Yang kedua adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kebiasaan menuntut adalah jelek. Rumusnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah pernah ditanya, waktu itu Nabi belum jadi Nabi, tapi akhlak Nabi kan begini, hai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Rupanya jawaban Siti Khadijah jawaban dari hati yang tulus, dari kesadaran penuh sebagai seorang wanita mulia. Dia menjawab dengan jawaban sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Oh, orang cerdas. Spare. Ayo. Semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi aku pikir bagaimana Muhammad senang dengan aku. Kalau ini prinsip dipakai, semua rumah tangga akan indah. Istri, suami pun mengatakan, berpikir bagaimana menyenangkan suami, istri. Seni bercinta itu penting, Pak. Seni bercinta itu penting. Apa yang menjadikan istri senang? Harus ada, setiap hari ada irama-irama yang berbeda. Kayaknya sering nonton film-film mesra dan sebagainya, nggak bisa mesra ya. Paling guru kemesraan sungguh ada baginda Nabi. Nyuapin istrinya aja itu waktu jadi pengantin, itu pun yang nyuruh tukang potret. Setelah itu nggak ada. Masya Allah, kita perlu membangun keindahan di rumah itu. Lakukan kewajibanmu. Jadi kita harus seni bagaimana menyenangkan pasangan istri. Sampai urusan sederhana, misalnya Nabi itu kalau suami pulang ke rumah jangan bikin kejutan, tapi kasih tahu. Lah makna kasih tahu itu apa sih? Kenapa? Takut suami pulang ke rumah menemukan istrinya dalam keadaan belum siap, lalu menjadikan suami itu tidak mungkin ada aroma, kurang bersih dan sebagainya. Beritahu. Tapi istrinya harus paham dong, istrinya bebel kan kacau. Yang abang tak lagi pulang, maksudnya beri syarat agar bersih-bersih dan sebagainya. Tapi di sisi lain suami itu kalau pulang tahu diri. Saya ini selalu anjurkan, tolong beli minyak wangi harganya Rp5.000 saja. Sebelum pulang mampir pom bensin, ganti baju, kayak apa, sikat gigi. Kalau ngomong itu paling enggak berkurang lah aroma yang walang sangitnya itu kan. Perlu juga begitu. Jangan dianggap sepele, khususnya wanita. Kalau suami datang bersihkan wilayah-wilayah, mohon maaf, lipatan-lipatan yang kadang menginapnya, keringat itu adalah, kita manusia normal, kecuali Anda itu patung, nggak akan keluar keringat, nggak akan berubah, atau robot. Anda manusia, laki-laki juga demikian, menjaga. Jangan sampai ada seorang suami hanya menginginkan istrinya dandan terus, tapi Anda sendiri super acak-acakan. Mungkin Anda mengatakan, nah memang saya model gini, mau gimana lagi? Ya lalu sudah begitu, masa kamu biarkan tambah karu-karuan lah, tambah dikit lah, sisiran, minyak wangi dan sebagainya. Ini Nabi mengajarkan begitu. Nabi itu harum loh ya. Nabi itu sudah wangi tapi pakai minyak wangi. Sampai dikatakan bagaimana Nabi kalau masuk kamar istrinya. Siti Aisyah ditanya, apa yang dilakukan Nabi kalau masuk kamarnya? Siti Aisyah mengatakan apa? Pakai siwak, membersihkan mulutnya. Padahal mulut Nabi bersih, wangi. Kenapa? Meyakinkan kepada pasangannya kalau dia telah membersihkannya. Padahal sudah
bersih. Kenapa? Sebab kalau sudah masuk kamar suami istri adalah beda, mungkin berpelukan dan sebagainya, sehingga beliaunya sendiri sudah mempersiapkan untuk bertemu dengan pasangannya. Ini penting wahai para istri. Ada istri itu masya Allah cuek, dan ini mohon maaf saya sampaikan, ini pengaduan dari bapak-bapak, bukan bapak di sini, di sana. Aduh Bu ya, masya Allah, istri saya itu hanya dibersihkan sini tok, selebihnya masya Allah kalau sudah dibuka, oh innalillah. Bukan anda, enggak, saya ngomong di sebuah kisah. Enggak peduli kadang-kadang istri perlu bersih. Bersihkan diri anda yang rapi, jangan sampai ada aroma-aromanya. Karena nggak peduli kalau hadir pengantin, masya Allah baju barunya dipakai, giliran suami adalah daster robek tahun 2005. Mana itu? Apalagi kadang-kadang sudah punya anak itu sudah tambah jangan gitulah ibu yang solehah, sebab upayamu untuk berdandan bagi seorang suami ada nilainya. Sebab kadang-kadang kalau sudah terlanjur punya anak, mau gimana lagi, udah begini ya, tidak begitu. Tetap dianjurkan untuk tetap. Di samping tadi nggak boleh kita menyebut kekurangannya, tapi diri kita sendiri harus berusaha untuk menjaga, termasuk aroma dan sebagainya, kebersihan. Ada betul sih ini rambutnya masya Allah, mungkin sarangnya kelabang gitu. Laki-laki juga demikian. Nah, ini maksudnya apa? Bagaimana pasanganmu senang? Jangan hanya kamu senang saja, termasuk dalam urusan yang sangat pribadi. Mohon maafin majelis mulia, urusan sangat pribadi, hubungan suami istri. Kadang orang egois karena suaminya memang tidak pernah bersih, sehingga sang istri melayani suami hanya tahu kewajiban saja, bukan ingin bermesraan. Ini pengaduan juga bagi banyak wanita, sehingga seorang wanita itu melayani suaminya hanya karena kewajiban, takut dosa dikutuk malaikat. Hanya begitu saja sudah, karena suaminya nggak pernah tahu diri, mencoba sedikit bersih atau apa, pakai muqaddimah, rayuan dan sebagainya. Hanya kalau ketemu suami istri langsung saja tutup poin, nyeksa istri. Nabi marah, Nabi tidak senang dengan laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya, tidak pakai muqaddimah. Jangan dianggap sepele, itu akan menggumpal itu nanti pada akhirnya. Ini suami ada keindahan, perempuan apalagi seorang wanita, keindahannya di sekujur tubuhnya, dari telinganya yang dengar kalimat yang bagus, hidungnya menyium aroma yang bagus. Jadi ini perlu, seorang laki-laki juga perlu semangat untuk menyenangkan pasangan, istri juga demikian. Ada hadis Nabi SAW ya, idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi, ada kasih hadis masyhur, kami mengatakan hadis terindah buat wanita. Ceritanya begini, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang ila firashihi, fa'abat, kemudian perempuan itu nggak mau, ogah-ogahan, fabata ghadbanan, kemudian laki-laki itu nginep semalam marah karena istrinya diajak hubungan nggak mau, marah sang suami. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, malaikat akan mengutuk dia sampai pagi. Ini orang yang nggak ngerti dunia keharmonisan, menganggap main kutuk-kutuk. Kalau bagi kami itu adalah hadis terindah untuk wanita. Coba diamati hadisnya, diajak kemana Bu? Kemana? Ke atas ranjang, bukan naik pohon kelapa, bukan naik puncak gunung, bukan, diajak ke atas ranjang. Bukankah ranjang adalah tempat terindah dalam kisah romantisme, dalam kisah romansa, kisah cinta? Terindah adalah ranjang. Jika ada seorang perempuan diajak suaminya ke atas ranjang, kok ogah-ogahan, nah ini kan hadis paling indah. Lah kok nggak mau, maka akan dikutuk oleh malaikat sampai semalam, naudzubillah. Nah akhirnya cuman kita merenung, kenapa kok bunyi hadis itu begini, ke tempat yang indah kok. Rupanya setelah selidik, punya selidik Bu, dan ini bukan anda tidak usah tersinggung, saya ngomongin orang lain yang di sana. Ternyata Pak, memang banyak perempuan itu kalau diajak suaminya tuh ogah-ogahan,
Kalau sudah diajak hubungan tuh alasannya macam-macam, yang nidurin anak, ngangetin nasi, nyuci piring, macam-macam. Itu ada perempuan-perempuan banyak macam-macam alasannya itu. Bukan langsung tutup poin pakai dandan semprot minyak wangi, ahlan bahlasan abang, masya Allah, ada udah. Ada perempuan memang model begitu, ogah-ogahan, memang gayanya begitu, karena dia tidak mendengar hati, tidak cerdas. Sebenarnya kalau lihat bahasa cinta tuh indah, isyarat suaminya nyewel begitu harus paham dia. Langsung, ya bang, ntar bang, nggak usah pakai bahasa dua kali. Nah ini, wah ini suami saya, ini kayak paham langsung, ntar bang. Masuk kamar mandi langsung keluar sudah kelihatan cantik bidadari keluar dari kamu. Ah gitu dong, hidup tuh indah. Makanya saya nggak senang lagi-lagi kaku-kaku amat. Biarpun ustadz tuh hanya di mimbar, kalau sudah di kamar bukan ustadz lagi. Gayanya ustadz sampai kabar, assalamualaikum wahai istriku, apa kabar? Oh boy itu ada gaya kesolehannya, soleh apa itu. Nabi itu adalah mengguyoni istrinya, mengajak guyonan dengan istrinya, menyenangkan istrinya. Ini istri juga demikian. Coba kalau semuanya punya semangat menyenangkan pasangan kan indah. Termasuk mohon maaf, ini majelis mulia, wahai hamba Allah, ini majelis mulia, hubungan pribadi, hubungan suami istri, hubungan suami istri, jangan egois. Ini majelis mulia kami sampaikan, mungkin tidak setiap orang menyampaikan, tapi kadang ini perlu perhatikan. Kadang seorang suami yang baik, yang soleh, wahai ibu, karena di luar melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, cuman karena manusia hidup di tempat astagfirullahaladzim, haram itu, ngelihat aurat misalnya. Mungkin ada perempuan pakai rok pendek dan sebagainya, dia bilang Allah astagfirullahaladzim, cuman dia kuat imannya, yang kebayang hanya istrinya. Bayangkan syahwat bangkit, dibawa pulang itu syahwat, sampai di rumah istrinya bilang besok aja bang, apa tidak stres dia. Ayo bayangin. Atau ternyata istrinya dalam keadaan haid, maka bisa sampaikan, jadi wanita itu yang cerdas, aktif dan inovatif. Laki-laki juga demikian, aktif, cerdas, inovatif dalam hubungan. Ini majelis mulia, karena apa? Kegagalan di sini. Tapi sebelumnya kami ingatkan, jangan biasa nonton film kotor, hei hamba Allah, itu merusak rumah tangga. Akan kami sampaikan di bab akhir kayaknya. Ini merusak, karena akan seorang laki-laki yang bisa nonton film kotor, yang di otaknya hanya yang ada di film, nggak akan bisa terwujud dengan istrinya, ujung-ujungnya adalah merendahkan istrinya, tidak seperti yang dilihat di film. Begitu sebaliknya, seorang istri yang bisa nonton film kotor, dia berangan-angan ingin mendapatkan seperti yang ada di film, dan suaminya tidak bisa melakukan seperti itu, maka menjadi rendah suaminya. Jangan percaya dengan fatwa ustadz-ustadz ngaco yang mengatakan nonton film kotor itu kalau suami istri boleh. Nggak boleh, ngerusak hati itu. Kalaupun bangkit syahwat bukan karena pasangannya, karena yang ditonton. Ini kami tegaskan, jangan main-main, jangan mau kalau anda ingin diajak suami aja nonton itu. Enggak, sebetulnya suami anda ingin membangkitkan syahwat bukan dengan anda. Tapi kalau orang menjaga tidak boleh lihat yang haram, mudah syahwat bangkit dengan pasangannya yang halal. Hati-hati, hari ini harus kita sampaikan. Dan juga menjadi sebab ketidakpuasan di rumah tangga karena sudah sering nonton film kotor. Sementara hari ini begitu mudahnya orang mengakses film-film seperti itu. Apalagi dengar fatwa katanya kalau suami istri nggak apa-apa. Psikolog pun melarang karena itu merusak mental, sehingga kalau orang sudah biasa nonton film kotor terus pikirannya di alam khayal, tidak ada di alam nyata, sehingga setiap melihat perempuan bayangannya aneh-aneh, sampai seorang anak syahwat melihat ibunya sendiri. Ayo, dan ini diakui oleh psikolog-psikolog, seorang anak melihat ibunya syahwat sampai mungkin ngintip ibunya dan sebagainya, dengan saudaranya apalagi, gara-gara suka nonton film kotor itu. Jangan main-main, jaga mata anda agar semakin indah di rumah anda. Jangan dianggap sepele ini. Kalau sudah rosak mentalnya, tidak menemukan di alam nyata, sehingga dia tidak menemukan kesenangan. Dan itu bahaya sekali film-film semacam itu, bahaya. Kata Al-Quran, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum pria agar menjaga matanya. Di saat dia bisa menjaga mata, akan semakin indah pasangannya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan pada para wanita untuk menjaga matanya, akan semakin indah pasangannya. Nah, seperti itu, sehingga semakin diobral di mata, maka semakin rendah yang halal. Termasuk, saya lanjutkan sedikit,
menyenangkan pasangan, semangat menyenangkan pasangan dengan cara yang halal. Mohon maaf, ini saya sampaikan pada wanita yang cerdas. Anda harus aktif, inovatif. Mungkin suatu ketika, karena Anda punya waktu yang harus Anda libur, melayani suami dengan cara yang normal. Ada waktu haid. Ini mungkin tidak pernah disampaikan di mimbar, akan tapi perlu kami sampaikan, karena hari ini memang mendesak harus beri ilmu-ilmu semacam itu. Mungkin ini suamimu yang sangat soleh tiba-tiba pengen memuaskan dirinya dengan Anda, karena Anda adalah halal bagi dia. Cuman karena Anda tidak cerdas, hanya gara-gara haid. Haid itu Masya Allah, kadang-kadang haidnya seorang perempuan libur tahajud sih iya, tapi bangun malam seharusnya nggak boleh libur dong, nemeni pak suaminya lagi tahajudan, buatin kopi, zikir di tengah malam, kan sama. Biarpun Anda haid itu tetap bangun malam dianjurkan untuk memenuhi panggilan Allah. Yang Allah manggil, mana orang minta ampun kepada aku akan ampuni, biarpun dia haid. Jangan libur dong, ini kan jarang ngaji itu. Kalau sudah haid libur, nggak ada tahajud, nggak ada, tetap bangun zikir, cuman tidak sholat, memohon kepada Allah. Termasuk urusan suamimu. Lu bagaimana urusan suami? Saya kasih tahu, wahai hamba Allah, ini majelisnya orang besar, orang dewasa. Ingat wahai istri, seorang suami kadang punya hajat syahwat karena dia orang kuat iman dan sebagainya, pengen pulang ke rumah, istrinya lagi haid. Atau mohon maaf, kerja pulang Jumat berangkat Ahad, kan begitu biasanya kalau tempatnya jauh. Akhirnya apa? Pas pulang istrinya stop, nah kan pusing dia, stres dia. Tapi kami sampaikan, wahai para istri, ingat, jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani dengan tangan Anda dan kehebatan Anda, adalah tidak halal, tidak haram. Yang penting satu hal, dalam keadaan Anda haid, tidak memasukkan ke wilayah tersebut. Depan atau belakang nggak boleh sama. Depan atau belakang nggak boleh, awas, hati-hati, jangan main-main urusan ini. Akan tapi mohon maaf, jika bercumbu dengan Anda dengan sebagainya, cukup dengan kelehan Anda. Maksudnya apa? Jangan dibiarkan dia terlantar. Dia akan mencari yang menjadikan sebab dia puas, ada. Atau dengan tangan seorang istri. Mohon maaf, ini majelis mulia. Karena sebagian seorang istri kalau sudah itu langsung tidur sore sudah. Kalau sudah haid jam 7 habis maghrib sudah tidur. Suaminya stres, apalagi suami lagi lembur, syahwatnya panjang dia. Lihat istrinya, tidak. Termasuk mohon maaf mendekati wilayah tersebut, yang penting tidak masuk. Masih diperkenankan. Jangan masuk pokoknya. Kalau masuk haram dosa. Jangan sebagai seorang istri demi cari keridhaan suami melayani istrinya, suaminya dalam keadaan haid dengan memasukkan ke tempat tersebut, haram. Tapi kalau dengan kesenangan yang kecerdasan Anda selain dari memasukkan ke tempat tersebut, maka itu wanita hebat. Jangan dibiarkan dia terlantar, karena dia Masya Allah kerjanya di luar, banyak godaan barangkali. Begitu juga seorang suami. Jangan jika Anda sudah puas terlalu Anda biarkan istri Anda terlantar. Anda pun bisa dengan kelehan Anda. Seorang suami istri adalah dengan cumbuan, dengan rayuan, dengan sentuhan mereka. Jangan seorang suami kalau sudah bebas selesailah langsung tidur ngorok. Harus ada. Maksudnya apa? Berpikirlah Anda menyenangkan pasangan. Ini majelis mulia. Dan hal demikian diajarkan muda'abah. Nabi mengajarkan keindahan dalam rumah tangga. Kemudian seperti yang kami sebutkan sebelumnya adalah jaga mata Anda. Jaga mata Anda, na'udzubillah, godaan-godaan luar biasa. Kalau sudah hilang, yang namanya hati kadang-kadang tergoda. Mohon maaf, sampai ada seorang nenek-nenek umur sudah 62 tahun gara-gara reoni. Katanya cinta lama tumbuh kembali. Reoni, kakek nenek meninggalkan suaminya. Bukan urusan syahwat saja, urusan hati yang rusak. Kenapa? Jelalatan matanya. Kalau sudah tahu itu bukan suaminya, haram, saya tidak boleh. Selesai. Enggak usah. Iya sih, zaman dulu ya. Ingat waktu di SMP dulu, SMA, seolah-olah indah. Memang dulu waktu pacaran, naudzubillah, pacaran nggak punya masalah, nggak ada nanggung nafkah, ketemunya jarang-jarang, sehingga indah terus. Giliran suaminya kan setiap hari ketemu, kadang bawa kecut juga. Mau dibanding-bandingkan begitu, kan setan yang membisikkan begitu. Nenek-nenek ninggalin rumah, ninggalin cucunya,
Itu yang waktu itu sempat diselesaikan. Urusannya mata. Semakin Anda menjaga mata Anda, semakin indah pasangan Anda. Dengar, hai hamba Allah, jangan jelalatan. Halal, Anda gitu halal. Untuk menguatkan halal ini adalah yang Allah ridhoi. Nabi Muhammad ridho dengan pasanganku ini, akan lahir anak. Terus begitu. Tapi lihat kalau mata sudah bebas, nggak karu-karuan, lihat sama pasangannya nggak syahwat. Pengakuan seorang suami, iya bu ya, saya nggak bisa berhubungan dengan istri saya nggak syahwat lagi. Kenapa? Matanya sudah jelalatan ke sana kemari. Istri pun juga demikian. Kenapa kok ngomong sama suami kok menjadi emosian? Karena sering WA dengan yang lainnya. Na'udzubillah, dia khianat hatinya, busuk hatinya, dia akan rusak pada akhirnya. Ingat wanita, semuanya tahu punya hati. Jika ternyata Anda mulai godaan, Anda pangkas, jangan dilanjutkan, jangan menikmati bisikan syaitan. Ini adalah pengakuan wanita. Betul bu ya, saya wanita, dia tahu dosa dia mengakui, betul bu ya, kenapa tolong kenapa saya bingung, saya pengen ini. Kenapa? Kalau saya di WA suami saya biasa, tapi kalau saya mendapatkan WA dari dia, kenapa saya gemeteran? Ayo, kalau mendapatkan WA dari dia bergetar saya bu ya, geteran saya. Dari suami saya biasa-biasa saja. Karena itu tadi, nggak mungkin serta-merta, tak gitu kan. Pasti kamu pernah merenungi selama WA sebelumnya, kenapa? Coba kau renungi, gara-gara kau pikirkan. Ya karena merenungi berandai-andai, oh iya waktu itu, mulai. Nggak ada serta-merta. Coba aja Anda sama saya ini yang muda, gimana? Nggak ada WA langsung gemeteran, nggak ada, dari mana? Kalau sudah 3 kali ada bahasa-bahasa yang ini mulai masuk kan begitu. Nggak mungkin serta-merta masuk WA begini, lihat begini langsung gemeteran begini. Tidak ada, nggak mungkin serta-merta itu. Disitulah awal naudzubillah terjadinya perselingkuhan, awal naudzubillah khianat, dosa besar di hadapan Allah. Hati-hati, jaga hatimu. Rumah tangga harus indah, harus bahagia. Ini di antara yang perlu kami hadirkan. Insya Allah banyak nasihat-nasihat rumah tangga yang perlu kami hadirkan ya. Ini sekelumit, insya Allah semoga bermanfaat. Kami rindu Anda bahagia. Ingat, problem rumah tangga banyak. Saya ceritakan dulu, saya guyon, saya membuat konsultasi tiap malam hari Senin pagi. Sehari itu saya buat konsultasi, stres saya. Gara-gara tahu Buya buka konsultasi, yang datang banyak. Problem semuanya. Ada yang nangis belum buka mobil. Sampai ada suatu ketika ngadu tuh, roknya dibuka, menunjukkan kalau apa? Dipukul suaminya. Ini Buya paha saya sampai biru dipukul. Ya tapi ya jangan dibuka depan saya. Cuman begitu tidak kuat, begitu menunjukkan problemnya berat sekali. Akhirnya gara-gara saya buka konsultasi begitu, ya tapi nggak sampai dibuka. Maksudnya dia mau dibuka depan saya, mau saya larang. Dia enggak, bukan. Artinya menunjukkan dia tidak kuat lagi, dia menahan emosinya. Akhirnya tak pikir, wah ini kalau begini terus saya buka setiap hari Senin, stres saya. Gara-gara itu uban saya tumbuh bu, pak. Gara-gara ngeliat problem orang tuh. Makanya kalau ibu datang ke saya sama suami sambil cubit-cubitan, rambut saya jadi hitam. Saya paling seneng kalau ngeliat bahagia, semangat betul loh. Kalau saya ngeliat orang bahagia tuh, kalau ada tamu itu colak-colek begitu sama istri, waduh ini langsung semangat saya itu. Ini problem terus bikin stres, masya Allah ya, bikin saya cepat tua. Ya, yang indah ya, cubit-cubitan. Ada suatu ketika ibu anaknya banyak, 9. Masya Allah anak 9. Iya bu ya, ini hamil lagi. Oh luar biasa ibu ini, melahirkannya gampang bu. Iya sakit bu ya. Terus ya sebetulnya ingat kelahiran sakit, tapi waktu ngelihat suami saya sudah langsung begitu, sudah langsung saya ikut seneng. Padahal cuma denger toh. Bahagia itu penting. Bahagia itu akan memancar keindahan, kelembutan kepada anak istri, anak-anak yang lainnya. Kalau Anda cemburutan sama istri, sama suami, anak akan tumbuh dengan dalam keadaan hatinya sempit. Akhirnya anaknya emosian, nggak bisa menghargai orang tuanya. Insya Allah semuanya bahagia dan indah. Tolong yang terakhir, jaga mata, ini paling penting ya, jaga mata. Insya Allah semuanya bisa mengabdi kepada pasangan. Indah, indah, indah. Wallahu a'lam bissawab.